Halo Bapak dan Ibu, selamat malam. Selamat datang di webinar Admiral Markets. Malam ini kita akan membahas mengenai strategi Fibonacci retracement dalam trading forex. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Fibonacci retracement. Bagi yang belum, yang sering dengar mengenai Fibo itu berarti Fibonacci retracement ya. Kalau misalnya kita ngomongin di konteks trading forex, biasanya kalau kita dengar analisa trading, mereka sering bilang garis-garis Fibo begitu ya, itu merujuk kepada Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini simple, sebenarnya pada dasarnya simple price action ya. Kita tetap menarik garis support dan resistance, tapi apabila dengan Fibonacci retracement ada angka matematika yang harus kita ikuti. Oke, mari kita mulai webinarnya. Perkenalan dulu seperti biasa. Kami dari Admiral Markets merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001, mempunyai spesialisasi dalam perdagangan forex dan CFD, mempunyai lisensi dan regulasi oleh level 1 forex regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Selalu saya tekankan di setiap webinar saya, apabila Anda memilih broker forex, pastikan mereka mempunyai lisensi dan regulasi oleh level 1 forex regulator ya. Karena di luar daripada level 1 forex regulator itu biasanya tidak safe. Kami pernah memenangkan penghargaan sebagai Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit perkenalan mengenai saya. Nama saya Ananda Adha, memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih daripada 8 tahun, dan mempunyai pengalaman bekerja di industri sekuritas lebih daripada 5 tahun. Oke, ini agenda webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan Fibonacci retracement ini, memperkenalkan siapa yang menemukan tentang perhitungan matematika di belakang Fibonacci retracement ini. Baru kita nanti masuk ke teknik trading ya. Ada teknik trading buy, teknik trading sell. Kita belajar mengenai indikator dan juga trading multi time frame. Oke, kita kenalan dulu dengan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement adalah alat dalam analisa teknikal yang digunakan untuk mencari level support dan resistance. Nah, tadi seperti yang saya katakan, pada dasarnya sama seperti simple price action ya, kita mencari level support dan resistance. Tapi untuk Fibonacci retracement ada angka-angka matematika dari perhitungan matematika yang harus kita ikuti gitu ya. Jadi garis-garisnya itu berdasarkan dari angka perhitungan matematika tersebut. Nah, angka pada Fibonacci retracement ini berasal dari angka golden ratio yang ditemukan oleh ahli matematika Leonardo Pisano alias Fibonacci ya. Oke, jadi Fibonacci itu sebenarnya nama orang ya. Jadi namanya tuh Leonardo Pisano, atau juga dipanggil dengan nama Fibonacci ya. Nah, ini adalah angka perhitungan Fibonacci ya. Jadi kita lihat di sini angka berjalan sesuai dengan penjumlahan angka sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada 1, 1, 2, berarti 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, dan seterusnya tidak terbatas. Nah, dari golden ratio ini, dari angka-angka perhitungan ini, akhirnya kita temukanlah angka penting pada Fibonacci retracement ya, yaitu di 61,8%, 38,2%, 23,6%. Nah, jadi perhitungannya itu ada sendiri itu. Jadi kalau 61,8%, jadi membagi satu angka dalam susunan dengan angka setelahnya. Contohnya 21 dibagi dengan 34, 2134. 38,2% juga ada perhitungannya sendiri, 23,6% juga ada perhitungan sendiri. Nah, jadi saya mungkin tidak akan terlalu dalam di angka golden ratio ini ya. Jadi saya hanya ingin menjelaskan
pada dasarnya Fibonacci retracement itu adalah support dan resistance, menjadi level support dan resistance dengan menggunakan perhitungan daripada Fibonacci ini gitu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana angka 61,8% ini, 38,2% ini, 23,6% ini menjadi jurus pada Fibonacci retracement. Oke. Ini contoh Fibonacci retracement pada chart ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada angka 61,8, 38,2 dan 23,6. Nah, jadi Fibonacci retracement ini tekniknya adalah menghubungkan antara puncak dan dasar dari suatu uptrend ataupun downtrend ya. Jadi kita hubungkan puncak dan dasarnya sehingga keluarlah angka-angka Fibonacci yang saya sebutkan sebelumnya itu. Ada 3 ini ya. Nah, sebagai catatan, di setiap MT4 itu sudah disediakan sebenarnya fitur Fibonacci retracement. Jadi kalau Anda trading dengan MT4 dan Anda menemukan katakanlah pola downtrend seperti ini, Anda bisa buka tuh di Fibonacci retracement dan Anda boleh hubungkan puncak dengan dasar ya. Nanti terlihatlah level-level Fibonacci seperti ini. Nah, sebagai catatan itu ada angka 50 di sini. Angka 50 itu tidak termasuk dalam angka Fibonacci ya sebenarnya. Tapi dimasukkan ke dalam fitur Fibonacci retracement karena terdapat kecenderungan harga berlanjut ketika menyentuh level 50 itu. Oke, lalu kenapa Fibonacci retracement ini dianggap relevan untuk trading? Jadi menurut risetnya, angka Fibonacci ini banyak terjadi di alam. Kalau misalnya kita lihat kelopak-kelopak bunga di bawah itu sebenarnya ada kombinasi angka Fibonacci. Nah, hal ini membuat para trader merasa kombinasi angka Fibonacci tersebut bisa digunakan dalam analisa trading gitu ya. Makanya lahirlah tadi angka-angka seperti 61%, 38%, 23% tadi itu. Nah, ternyata setelah dicoba juga terdapat statistik mengenai keberhasilan penggunaan Fibonacci retracement dalam trading. Ya. Jadi itu alasan kenapa Fibonacci retracement dianggap relevan untuk trading. Oke, ini trading mindset untuk Fibonacci retracement. Jadi sebelum kita masuk ke teknik, kita tadi udah mengenal sejarahnya dari Fibonacci, kenapa dia relevan gitu, perhitungannya bagaimana. Nah, untuk menggunakannya kita memerlukan trading mindsetnya. Oke, yang pertama itu Fibonacci retracement digunakan pada situasi tengah terjadinya market trending, uptrend dan downtrend. Psikologi tradingnya itu adalah harga tidak akan naik secara terus-menerus pada saat uptrend, ada kalanya harga turun dengan alasan tertentu. Contoh profit taking ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di market uptrend atau di market downtrend, itu selalunya yang uptrend tidak naik terus-terusan, pasti akan ada transitnya sebentar ya. Nah, downtrend juga begitu, tidak turun terus-menerus, akan ada poin di mana harga akan stagnan atau transit untuk sementara sebelum melanjutkan perjalanan downtrendnya kembali. Lalu persentase terendah memiliki kecenderungan untuk bergerak lebih cepat apabila berhasil. Jadi tadi kita ada beberapa level yang kita pelajari. Ada 38,6, 61,8 dan 23,6. Nah, jadi itu angka terendahnya katakanlah di 38,6 ya. Jadi kalau misalnya tersentuh level tersebut, itu kecepatannya untuk melanjutkan perjalanannya baik uptrend atau downtrend itu lebih cepat dibandingkan dengan apabila disentuhnya 61,8. Baik, kita masuk ke teknik. Teknik yang pertama yang akan saya bicarakan itu adalah teknik trading buy Fibonacci retracement. Ini langkah-langkahnya seperti yang saya bicarakan tadi di trading mindset Fibonacci retracement. Yang pertama itu pastikan pasar sedang dalam keadaan uptrend. Hubungkan harga puncak dan harga dasar pada saat uptrend terjadi. Beli pada saat terjadi konfirmasi harga berlanjut pada saat level Fibonacci tersentuh.
dan jangan lupa set stop loss dan take profit sesuai risk and reward. Nah, ini adalah chart XAU USD atau gold ya, daily chart. Nah, saya akan kasih tahu bagaimana saya biasanya trading Fibonacci. Oke. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apakah ada uptrend apa enggak gitu ya. Jadi kita lihat di sini tuh ada uptrendnya. Jadi harga bergerak naik. Lalu kita akan set Fibonacci retracement itu di dasar ya, dari sini, dasar sini dan ke puncak. Jadi sebenarnya garis Fibonacci retracement ini ada di dalam MT4. Jadi kalau sudah punya MT4, dicari aja di fitur di MT4 itu ada Fibonacci retracement. Jadi tinggal klik, nanti Anda udah bisa garis Fibonacci ini. Oke, ini level-levelnya juga kelihatan ya. Ada 0,236, 0,382, 0,5, 0,618. Oke, nah kita hubungkan antara dasar dan puncaknya, garisnya sudah terbentuk ya. Nah, jadi kita tunggu nih. Harga itu akan turun ke level keberapa sebelum dia melanjutkan perjalanan uptrendnya kembali. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan ada yang namanya pola candlestick hammer ya. Ada di webinar saya yang lain mengenai pola candlestick. Mungkin Anda boleh tonton itu untuk mengetahui mengenai pola candlestick ya. Jadi hammer ini adalah salah satu pola candlestick yang kuat ya, yang memberikan sinyal buy ya. Jadi kebetulan pola candlestick ini muncul di sini, lalu kita buy ya, kita set stop loss di level selanjutnya. Katakanlah Anda trade di 0,382, level 0,382, stop lossnya itu di level berikutnya ya, di level berikutnya. Oke, dan kita take profit setelah dia melewati daripada garis puncak di mana kita set Fibonacci retracementnya. Oke, jadi ini walaupun take profitnya sebenarnya cukup jauh ya dari garis puncak Fibonacci retracement, tapi yang penting asalkan sudah melewati daripada garis Fibonacci retracement yang paling atas, sebenarnya Anda sudah bisa take profit. Jadi untuk kasus ini kita bisa lihat, katakanlah ini di level, kita belinya di level 1.180 ya. Jadi ketika mencapai 1.2 kurang lebih di sini nih 1.235 ya, kita take profit. Jadi seperti itu. Pastikan udah di atas daripada puncak dari Fibonacci retracement. Oke, ini yang teknik buy. Pastikan ada uptrendnya, hubungkan dasar dan puncak, lalu garisnya akan keluar dan tunggu hingga konfirmasi mendapatkan sinyal mengenai belinya. Oke, nah di sini kebetulan ada pola candlestick hammer. Mungkin lain kali nanti akan ada yang namanya harga bergerak stagnan dulu di garis-garis Fibonacci ini. Jadi Anda mungkin bisa beli di situ ya. Itu bisa kita katakanlah ini adalah supportnya. Nah, kita beli ketika dia menyentuh supportnya ya, lalu kita jual setelah melewati resistance-nya, yaitu di level atas daripada Fibonacci retracement. Oke, ini teknik trading buy. Kita masuk ke teknik trading sell. Langkah-langkahnya kurang lebih sama, tapi untuk teknik trading sell pastikan itu ada keadaan di mana pasar sedang dalam keadaan downtrend. Hubungkan harga puncak dan harga dasar pada saat downtrend terjadi. Beli pada saat terjadi konfirmasi harga berlanjut pada saat level Fibonacci tersentuh. Set stop loss dan take profit sesuai risk and reward. Ya, ini ada chart NZD USD New Zealand Dollars dengan USD daily chart. Kita lihat dulu ada downtrend apa enggak. Ini kita lihat ada posisi yang downtrend ya, sedang bergerak ke bawah di sini. Oke, ya ini level-levelnya semuanya.
Kalau tadi itu levelnya ke atas, ini sekarang level ke bawah ya. Jadi kita hubungkan dulu puncaknya dengan dasarnya ya. Sudah kita hubungkan puncak dan dasarnya, lalu kita akan lihat garis daripada Fibonacci terbentuk ya di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau sebelumnya kita bicara ada hammernya, kalau di sini itu ada susunan di mana harga itu tidak bisa melewati daripada level harga tertentu di sini ya. Nah, kita lihat di 0,382 level Fibonacci itu harga tidak bisa ditembus ke atas. Jadi mungkin Anda bisa trading ketika sudah melihat 3 level harga ini tidak bisa menyentuh ke atas ya. Jadi kita bisa sell pada level di mana harga tidak bisa ditembus. Jadi kurang lebih mungkin di 0,71 sekian ya. Nah, tetap kita di 0,70 sekian ya, di bawah daripada 0,71 ya masih. Oke. Jadi kita sell di sini, selalu gunakan stop loss di level Fibonacci selanjutnya. Jadi Anda trade di 0,382, jadi stop lossnya di satu level di atasnya, jadi di 0,5. Jadi udah ada harga, jadi kita trade di 0,7060 ya. Nah, kita stop lossnya itu di 0,7249. Nah, take profitnya sama, tunggu hingga level support. Tadi kita bicara level resisten ya di teknik trading buy. Nah, sekarang kita bicara level support. Jadi tunggu hingga level supportnya tertembus, lalu Anda take profit ya. Bisa di sini, bisa di sini, tapi yang penting level supportnya ini sudah tertembus. Oke. Kalau Anda trading dengan styling begini, katakanlah tadi itu di 0,7060 ya, Anda jual, dan Anda jual di sini nih kira-kira di 0,68 ya, kira-kira sudah 250 pips ya. Oke. Ini teknik trading sell. Jadi sudah ada teknik trading buy dan teknik trading sell. Jadi setelah ini saya akan bicarakan teknik trading menggunakan Fibonacci, menggunakan alat bantu seperti indikator, dan juga nanti ada multi time frame. Jadi semoga teknik trading buy dengan teknik trading sell Anda bisa pahami ya. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komen. Oke, 2 jurus sudah kita pelajari. Ini jurus yang ketiga. Jadi bagaimana memadukan Fibonacci retracement dan indicator. Malam ini saya akan bahas mengenai indikator stokastik ya. Jadi kalau Anda sudah nonton webinar saya mengenai simple price action, poinnya adalah setiap level support dan level resistance yang kita temukan itu ada bagusnya kita temani dengan indikator seperti RSI atau stokastik ya, untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai entry dan exit ya. Untuk malam hari ini saya akan berikan jurus mengenai bagaimana memadukan Fibonacci retracement dengan indikator stokastik ya. Jadi stokastik ini adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai entry dan exit. Jadi fungsinya itu dari stokastik adalah untuk mengetahui apakah kondisi pasar sudah mengalami overbought atau jenuh beli, atau oversold atau jenuh jual. Dalam skala 0 sampai 100, nilai aset dianggap berada dalam situasi oversold, jenuh jual, ketika kurang dari angka 20. Sementara itu overbought atau jenuh beli terjadi saat nilai stokastik melebihi angka 80. Jadi kalau kita lihat di sini itu dalam skala 0, sampai 100 kurang dari angka 20 dianggap sebagai oversold ya. Jadi di bawah 20 oversold. Sementara itu overbought, jenuh beli apabila lebih daripada angka 80 ya. Ini di angka 80. Oke. Overbought dan oversold. Bagaimana cara tradingnya?
Ini langkah-langkahnya dulu. Jadi pastikan pasar sedang dalam keadaan uptrend atau downtrend. Hubungkan harga puncak dan harga dasar Fibonacci pada saat tren terjadi. Transaksi pada saat terjadi level Fibonacci tersentuh dan terdapat konfirmasi dari stokastik. Set stop loss dan take profit jangan lupa. Oke. Nah, ini kita sudah lihat ya. Jadi ini chart USD Canadian Dollars daily chart. Yang pertama kita harus pastikan itu adalah apakah ada downtrendnya. Nah, kita lihat ada downtrendnya. Oke. Nah, begitu dia menyentuh level 0.236 atau di level 1.27399 ya di sini ya. Pas di bawah daripada 1.28. Nah, ini kalau misalnya tidak ada stokastik, mungkin kita masih menunggu sinyalnya dari candlesticknya aja nih. Ya, kalau sebelumnya itu kita ada lihat hammer, dan kita juga ada lihat resistance ya di harga mantul-mantul terlebih dahulu. Kalau ini kan tidak ada ya. Nah, jadi kita kebetulan ditemani oleh stokastik, di mana stokastik memberikan sinyalnya overbought, lalu kita jual di sini. Oke. Dan jangan lupa set stop loss harus selalu di level selanjutnya. Jadi kalau lo jual di 1.27399 berarti stop lossnya di 1.29420 atau di level 0,382. Oke. Take profit tetap setelah menembus daripada dasar Fibonacci retracement ini. Tuh. Jadi di bawah daripada 1.24133. Jadi kalau misalnya jual di sini 1.27 itu ke 1.24 saja udah 300 pips. Jadi kita jual di bawah 1.24133. Sudah mendapatkan potensi keuntungan 300 pips lebih hanya dengan menggunakan Fibonacci retracement dan stokastik ya. Jadi tidak rumit-rumit, nggak terlalu banyak indikator di chart, hanya Fibonacci dan stokastik. Oke. Yang terakhir, jurus yang terakhir, teknik trading multi time frame Fibonacci retracement. Jadi poinnya saya memberikan informasi mengenai jurus-jurus trading dengan Fibonacci retracement ini adalah, jadi Anda bisa pilih, Anda bisa mencoba mencari tahu teknik Fibonacci mana yang cocok dengan Anda. Apakah Anda menyukai teknik Fibonacci yang tanpa indikator atau dengan indikator. Nah, ini juga saya akan masukkan satu lagi teknik ke dalam amunisi Anda ya. Jadi jadi begitu Anda mau trading Fibonacci itu udah ada 4 sekarang. Ya, udah ada teknik trading buy, udah ada teknik trading sell, udah ada teknik trading Fibonacci retracement dengan indikator ada. Nah, ini terakhir teknik trading multi time frame Fibonacci retracement. Oke, ini langkah-langkahnya. Strategi Fibonacci retracement time frame adalah mencoba mencari tren pada time frame yang lebih besar. Contoh daily chart, lalu mencoba mencari entry pada time frame yang lebih kecil. Contohnya chart 1 jam. Jadi kita tarik garis di daily chart, kita cari entry di chart yang lebih kecil, yaitu chart 1 jam gitu ya. Jadi boleh 1 jam, boleh chart 4 jam, 30 menit, 15 menit gitu ya. Yang penting kita tarik garis Fibonacci-nya itu di time frame yang lebih besar. Jadi langkah-langkahnya, identifikasi tren yang terjadi pada time frame yang lebih besar, hubungkan level puncak dan dasar Fibonacci retracement pada time frame lebih besar, entry pada time frame yang lebih kecil, perkuat analisa dengan tambahan indikator atau pola candlestick, dan set stop loss dan take profit. Oke. Mari contohnya. Ini ada Australian Dollars dengan Swiss franc daily chart ya, AUDCHF. Jadi kalau kita trading multi time frame itu yang pertama kita harus lihat adalah
kita tarik garisnya di time frame yang lebih besar. Ini kita lihat di sini ada uptrend, jadi kita tarik dari dasarnya dan puncaknya gitu ya. Jadi begitu ada kemungkinan turun, kita tarik garisnya. Ya, jadi sequence-nya seperti itu. Jadi begitu ada kemungkinan turun, kita langsung tarik dari dasar sampai ke puncaknya. Nah, kita lihat di sini begitu sampai ke poin 0,382, sebenarnya dari daily chart-nya sudah ada sinyalnya ya. Tapi kita mencoba untuk melihat dari time frame yang lebih kecil untuk konfirmasi entry. Kalau daily chart sebenarnya sudah terlihatnya itu dari stokastiknya juga sudah oversold di level 0,382. Oke, tapi untuk konfirmasi atau mungkin ada kemungkinan kita mendapatkan posisi yang lebih bagus lagi untuk entry, kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Oke, kita lihat ini adalah chart 4 jam. Tadi daily chart ya. Jadi chart harian, yang ini kita ke chart 4 jam. Nah, begitu kita sampai ke chart 4 jam, ternyata di garis yang sama tadi itu terdapat bullish engulfing pola candlestick. Kembali saya informasikan bagi Anda yang ingin tahu mengenai bullish engulfing gitu ya, boleh tonton webinar saya mengenai pola candlestick, boleh dicari di YouTube channel kami di Admiral Markets Indonesia. Oke, kita lihat di sini ada bullish engulfing pola candlestick ya. Dan kebetulan juga posisi stokastik juga pada posisi oversold. Nah, jadi di sini kita buy seperti biasa, kita set stop loss di pas di garis di bawahnya. Oke, kita buy di sini. Stop lossnya di bawah. Oke. Itu adalah teknik trading multi time frame. Jadi poinnya kita cari trennya di time frame yang lebih besar, namun kita konfirmasi entry-nya di time frame yang lebih kecil. Sebenarnya poinnya dari teknik multi time frame ini adalah apabila Anda tidak menemukan tren pada satu time frame, Anda bisa mendapatkan alternatif untuk melihat time frame yang lebih kecil. Mungkin terdapat sinyal di time frame yang lebih kecil. Oke. Baik, ini kesimpulan dari dan catatan webinar. Fibonacci retracement adalah alat dalam analisa teknikal yang dapat digunakan untuk mencari level support dan resisten. Anggapan bahwa market tidak bergerak naik atau turun secara terus-menerus adalah acuan dalam penggunaan Fibonacci retracement. Penggunaan indikator dan multi time frame dapat membantu dalam mempertajam konfirmasi analisa Fibonacci retracement, dan risk warning-nya adalah, jadi dalam setiap webinar saya akan tekankan risk warning. Tetap gunakan stop loss pada saat trading menggunakan Fibonacci retracement untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar. Jadi walaupun kita sudah bisa sebenarnya mencari level support dan resistance melalui teknik Fibonacci retracement ini, kita jangan lupa terkadang ada volatilitas pasar yang kita harus waspadai. Jadi tetap set stop loss dan juga selalu set take profitnya juga. Baik, terima kasih. Semoga webinar ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh email kami di indonesia@admiralmarkets.com. Apabila Anda ingin membaca artikel-artikel menarik mengenai Forex dan CFD, boleh follow kami di facebook.com/admiralsid. Subscribe channel kami di YouTube Admiral Markets Indonesia untuk topik-topik webinar, tutorial trading teknik, Forex dan CFD lainnya. Selamat malam dan happy trading!